Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 10 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sinarilah kami dengan cahaya kasih-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan mengetahui apa yang akan Engkau sampaikan pada kami. Dan tanamkanlah sabda-Mu dalam hati kami, untuk menjadi pedoman laku kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah rahmat kasih sabda-Mu boleh menjadi aliran berkat bagi hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4, ayat 22 sampai 24, 26 sampai 27, dan 31 sampai bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah kedua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak berhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama
sampai pada terbenamnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Dan berkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Dan berkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal tanda. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam damai bagi kita semua. Seorang ibu terhenyak ketika anaknya yang sudah beranjak dewasa dengan ketusnya mengatakan, "Apakah tandanya kalau ibu sayang padaku?" Ketika mereka sedang bertengkar, karena sang ibu tidak memberikan apa yang diingini sang anak, karena ibu tahu bahwa apa yang diinginkan anak itu tidak baik untuknya. Dan si anak pun pergi meninggalkan ibu yang termangu. Air mata mengalir di pipi tuanya dan berkata dengan lirihnya, "Bukankah selama ini ibu selalu memberikan kasih sayang semenjak kamu masih dalam kandungan, selalu berusaha mengutamakan keperluan kamu. Namun, kenapa kamu bertanya seperti ini? Mengapa kamu tidak merasakan kasih sayang seorang ibu? Tanda seperti apakah yang kamu inginkan?" Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk berefleksi. Apakah kita seperti anak tersebut yang merengek pada Tuhan, meminta tanda darinya bahwa Ia mengasihi kita? Mengapa kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Bukankah udara yang kita hirup merupakan tanda kasih Tuhan? Dan sampai hari ini, kita semua diberi kehidupan. Bukankah itu juga kasih Tuhan? Mengapa kita masih meminta tanda daripadanya? Bukankah senyum orang di sekitar, perhatian mereka, merupakan tanda bahwa Tuhan mengasihi kita juga? Saudara terkasih, tanda berupa materi masih merupakan hal teratas yang didambakan manusia bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Dan jika tidak mendapatkan materi yang berlimpah, kenyamanan hidup karena kekayaan, merasa bahwa Tuhan tidak sayang, sehingga mengabaikan tanda-tanda lain yang Tuhan beri lewat keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar. Dan hal itu menyebabkan rasa kecewa dan kemarahan. Saudara, bukankah rasa kecewa, rasa marah membuat berkat-berkat Tuhan menjauh? Terlebih pula, mengapa kita menolak rencana Dia? Yang pasti, rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Ketidaksabaran membuat kekhawatiran yang begitu hebat, dan kita pun mencari cara sendiri untuk mengatasi permasalahan yang datang. Namun saudara, rencana yang disusun dan dijalani ternyata bukan yang terbaik, hanya mengatasi masalah sesaat. Tapi dampaknya begitu besar dan membuat kita jatuh ke dalam kesusahan dan menyalahkan banyak hal atas apa yang terjadi, termasuk menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan menjauh dari kita? Ketidakpercayaan akan penyelenggaraan kasih Allah membuat kita menjauh darinya. Bukan Tuhan yang menjauh dari hidup kita. Justru karena kasih Tuhanlah, maka Ia mencari jalan memanggil kita kembali lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat keluarga kita. Saudara, hari ini Tuhan mengajak kita untuk peka, melihat, mendengar, dan merasakan tanda kasih Allah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Mari kita selalu bersyukur akan kasih Tuhan,
sehingga dimampukan untuk melihat tandanya dan melakukan apa yang telah Ia siapkan untuk hidup kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Bapa, ampunilah kami yang seringkali buta, tuli untuk melihat dan mendengar tanda yang Kau beri pada kami. Ajar kami semua untuk mengerti dan menjalani rencana yang telah Engkau siapkan dalam hidup kami, agar kami memperoleh keselamatan yang datang daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.